Pujilah aku, Tuhan. Cobalah aku, Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom menjuah-juah. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan teduh kita pagi ini. Kita patut bersyukur pada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang telah memelihara hidup kita, yang telah mengantarkan kita hingga pagi ini. Kita semua ada dalam kondisi sehat. Untuk memulai sapaan teduh kita pada pagi ini, marilah kita memohon hikmat Tuhan dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat-Mu yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Kami telah boleh menikmati hari yang baru, hidup yang baru di pagi hari ini. Ya Tuhan, kami juga sudah menyiapkan ladang hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Pimpin dan kuasai kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami benar-benar fokus. Dengan demikian kami dapat memahami, mengerti akan kehendak Tuhan, dan terlebih mampukan kami ya Bapa untuk melakukan firman-Mu di tengah-tengah berbagai situasi yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Berfirmanlah pada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang menjadi bacaan sapaan teduh kita pagi ini terambil dari kitab Matius 18 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema sapaan teduh kita pagi ini ialah menghormati dan peduli kepada yang kecil. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan satu ayat yang luar biasa dari Injil Matius 18 ayat 10, di mana Yesus memperingatkan kita agar tidak meremehkan yang kecil. Siapakah yang kecil ini? Mereka bukan hanya anak-anak secara fisik, tapi juga orang-orang yang lemah, yang rendah hati, dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, termasuk semua murid Kristus yang sejati. Yesus mengingatkan kita bahwa orang-orang ini sangat berharga di mata Allah dan berada dalam perlindungannya yang ilahi. Mengapa penting untuk tidak meremehkan mereka? Mari kita pelajari 3 pelajaran utama dari ayat ini. Yang pertama, Tuhan peduli kepada yang rendah hati dan yang lemah. Yesus sering mengajarkan pentingnya kerendahan hati dan dalam kerajaan Allah. Sebelumnya dalam Matius 18 ayat 3-4, Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Barang siapa merendahkan diri seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam
kerajaan sorga. Yang kecil, tanda kutip, melambangkan mereka yang rendah hati dan bergantung kepada Tuhan. Dunia menghargai kekuatan, status, dan kekayaan. Tetapi Tuhan menghargai kerendahan hati, menghargai kepercayaan, menghargai hati yang bergantung kepadanya. Ini berarti tidak ada satupun orang percaya yang tidak berharga di mata Tuhan, sekalipun mereka tampak kecil atau lemah. Apakah kita selama ini menghargai dan peduli pada mereka yang lemah, yang miskin, dan dianggap tidak penting? Ataukah kita meremehkan, mengabaikan, atau menganggap mereka tidak berharga? Jika Tuhan mengasihi mereka, kita pun harus menghormati dan menghargai mereka. Yang kedua, malaikat menjaga anak-anak Tuhan. Yesus mengatakan bahwa malaikat dari yang kecil selalu melihat wajah Bapa di surga. Ini menunjukkan bahwa orang yang lemah dan rendah hati memiliki perwakilan surgawi di hadapan Allah. Hal ini bukan berarti setiap orang memiliki malaikat pelindung pribadi, tetapi hal ini menegaskan bahwa Tuhan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang lemah. Dalam Ibrani 1 ayat 14 dikatakan bahwa malaikat adalah roh yang melayani mereka yang akan memperoleh keselamatan. Saudara-saudara, jika Tuhan sendiri mengutus malaikat untuk menjaga umatnya, bukankah kita juga harus menghormati dan menjaga mereka? Kita harus menghargai, melindungi, dan menguatkan mereka yang lemah, bukan meremehkan, apalagi mengabaikan mereka. Yang ketiga, meremehkan orang lain adalah pelanggaran terhadap Tuhan. Ketika kita meremehkan orang lain, kita tidak hanya menyinggung mereka, tetapi juga menyinggung Tuhan sendiri. Matius 25 ayat 40 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi ketika kita peduli kepada yang lemah, kita sesungguhnya sedang melayani Yesus. Ketika kita mengabaikan atau meremehkan mereka, kita sebenarnya sedang menolak Kristus. Setiap orang percaya, seberapapun lemahnya, adalah bagian dari keluarga Allah dan layak mendapatkan kasih serta penghormatan dari kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita selama ini menilai orang lain berdasarkan status, kekayaan, atau penampilan? Ataukah kita melihat mereka sebagai Tuhan melihat mereka berharga dan layak dikasihi? Kita harus mengubah hati kita dan mau belajar untuk mengasihi serta menghargai semua orang, terutama mereka yang diabaikan oleh dunia ini. Dari Matius 18 ayat 10 kita belajar, pertama, Tuhan mengasihi mereka yang lemah dan rendah hati. Kita pun harus demikian. Yang kedua, malaikat menjaga umat Tuhan, menunjukkan betapa berharganya mereka di mata Allah. Yang ketiga, meremehkan orang lain adalah pelanggaran serius. Kita harus mengasihi dan menghormati semua orang percaya. Mari kita mengubah cara pandang kita dan belajar untuk melihat orang lain sebagaimana Tuhan melihat mereka. Daripada meremehkan orang lain, marilah kita memberi semangat, mendukung, dan menghargai mereka karena mereka sangat dikasihi oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan di sapaan teduh kita pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk menghargai dan mengasihi orang yang lemah dan mereka yang seringkali diabaikan. Bimbing kami Bapa, sehingga kami benar-benar dapat melaksanakan firman-Mu. Ya Tuhan, kami mendoakan hamba-hamba-Mu yang telah melaksanakan tugas pelayanan dengan setia dan mereka telah mendapatkan gelar emeritus. Tuhan memperlengkapi mereka supaya mereka tetap setia dalam melayani Tuhan di hari-hari mendatang. Engkau juga berkati keluarganya. Ya Bapa, Engkau berkati kami semua anak-anak-Mu yang akan mengerjakan tugas-tugas kami sepanjang hari ini.
Tuhan bimbing kami, sertai kami supaya hari ini kami benar-benar menjadikan hari ini sebagai hari penuh berkat, dan kami bersukacita dalam menjalani hidup kami bersama Tuhan. Kami serahkan seluruh kami dalam tangan-Mu, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami persembahkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajak kita berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menjuah-juah, manbanta krina, salam. Tuhan memberkati kita semua.